Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, coba jujur, berapa banyak dari kita yang merasa lemas, pusing, atau bahkan rezeki terasa seret, padahal kita merasa sudah tidur cukup? Atau pernahkah Anda merasa linglung, sakit kepala, atau badan terasa tidak enak setelah bangun tidur di waktu tertentu? Jawabannya mungkin ada pada waktu Anda memejamkan mata. Mungkin banyak yang tidak menyadari, ternyata ada waktu-waktu spesifik yang dilarang, bahkan dimakruhkan oleh Rasulullah SAW untuk kita tidur. Ini bukan sekadar mitos kesehatan rakyat biasa, tapi sebuah ajaran sempurna yang selaras dengan ilmu medis modern. Jika kita melanggar 5 waktu emas ini, dampaknya bisa merusak kesehatan fisik, mengganggu kewarasan akal, hingga menghambat rezeki yang seharusnya datang menghampiri. Saya yakin, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan tahu persis kapan seharusnya kita tidak membaringkan diri. Sebelum kita kupas tuntas 5 waktu larangan tidur menurut Islam dan sains, yuk bantu sebarkan kebaikan ini dengan like video ini, komen amin di bawah, dan subscribe agar channel kita bisa terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai. Sahabat beriman, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa tidur itu adalah anugerah terbesar dari Allah, bukan semata-mata kebutuhan biologis. Allah sendiri menegaskan fungsi tidur dalam kalamnya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Artinya, dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam hari, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur. QS Al-Qasas 73. Ayat ini adalah fondasi bahwa malam diciptakan untuk istirahat, tidur, dan siang untuk mencari karunia, beraktivitas. Namun dalam kebijaksanaan Nabi SAW, ada penyimpangan waktu istirahat yang justru membawa kerugian. Inilah kelima waktu tersebut. Yang pertama adalah larangan tidur setelah sholat subuh atau tidur pagi hari. Inilah larangan yang paling sering kita dengar dan yang paling banyak dilanggar. Tidur setelah menunaikan kewajiban sholat subuh hingga matahari terbit adalah waktu yang sangat dimakruhkan. Secara kesehatan, tidur di waktu ini justru membuat tubuh menjadi lemah, lesu, dan hilangnya energi positif yang seharusnya kita raih. Dari sudut pandang Islam, waktu ini adalah waktu turunnya keberkahan dan pembagian rezeki. Para ulama, termasuk Ibnul Qayyim, secara tegas menyebut tidur di waktu pagi sebagai salah satu dari 4 hal yang menghambat datangnya rezeki. Jika kita memilih kembali ke kasur saat dunia mulai beraktivitas, kita seolah-olah menolak pintu rezeki yang sedang dibukakan Allah untuk kita. Kemudian, yang kedua adalah larangan tidur sepanjang hari. Tentu, jika Anda sakit parah, istirahat total adalah keharusan. Namun tidur yang berlebihan, jauh melampaui kebutuhan harian, juga tidak disukai. Terlalu banyak tidur, tanpa alasan yang jelas, termasuk dalam kategori makruh. Apa dampaknya? Tidur tanpa batas dapat mengubah dan mengeraskan hati. Ia menimbulkan kemalasan yang kronis, mematikan produktivitas, dan tentu saja mengganggu ritme kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ingatlah, waktu adalah modal utama seorang muslim. Menyia-nyiakannya untuk tidur berlebihan adalah kerugian besar. Waktu yang ketiga adalah larangan tidur segera setelah makan besar. Setelah perut terisi penuh, seringkali rasa kantuk datang menyerang dan kasir terlihat begitu menggoda. Namun langsung tidur setelah mengkonsumsi makanan besar adalah kebiasaan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan kita untuk memberi waktu tubuh mencerna makanan sebelum beristirahat total. Secara medis, jika kita langsung tidur, proses pencernaan akan berjalan tidak maksimal, yang beresiko menyebabkan asam lambung naik atau refluks dan makanan tidak dicerna dengan sempurna. Ini memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari obesitas hingga gangguan pencernaan kronis. Berilah waktu tubuh Anda setidaknya 2 hingga 3 jam setelah makan sebelum Anda membaringkan diri. Selanjutnya, yang keempat adalah larangan tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Inilah waktu yang seringkali menjadi perdebatan karena terkadang dianggap mitos. Namun dalam pandangan Islam dan ulama terdahulu, tidur di waktu ini sangat dihindari. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad menyebut bahwa tidur setelah asar sangat tidak disukai atau makruh karena dikhawatirkan akan membahayakan kewarasan akalnya. Maksudnya adalah, tidur di sore hari yang merupakan transisi antara siang ke malam bisa membuat jiwa atau pikiran menjadi linglung, pusing, dan tidak fokus. Energi seharusnya dipulihkan untuk malam hari, bukan dihancurkan oleh tidur yang tidak wajar. Dampak paling sering dirasakan adalah bangun dengan rasa pusing yang berkepanjangan dan badan terasa sakit.
Dan waktu yang kelima adalah larangan tidur sebelum sholat Isya. Larangan terakhir ini didasarkan pada alasan yang sangat praktis dan merugikan. Jika kita tidur sebelum Isya, besar kemungkinan kita akan kebablasan tidur hingga subuh dan melewatkan kewajiban sholat Isya. Bahkan jika tidak sampai subuh pun, tidur terlalu lama pada awal malam bisa memicu gangguan kesehatan, menambah berat badan, dan menimbulkan rasa malas yang luar biasa, menghalangi kita untuk bangun di tengah malam, termasuk untuk sholat malam. Rasulullah sangat tidak menyukai umatnya tidur dan melewatkan waktu ibadah yang telah ditentukan. Sahabat beriman, kelima larangan tidur ini sejatinya adalah panduan hidup yang sempurna dari Nabi kita. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap waktu dan menempatkan tubuh kita pada ritme yang paling optimal, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Mulai hari ini, mari kita evaluasi kebiasaan tidur kita. Hindari 5 waktu ini demi menjaga kesehatan, kewarasan akal, dan kelancaran rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan setiap sunnah dan menjauhkan kita dari perkara yang dimakruhkan. Amin ya Robbal 'Alamin. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan mendalam dari video ini, jangan lupa bagikan kepada teman dan keluarga Anda agar kebaikan ini terus mengalir. Sampai jumpa di video edukasi mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.